dengan adanya Inpres itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi ini ada yang nggak benar kan gitu, ada yang nggak benar. Masa Komnas HAM di sebelah tetangga kita dia nggak tahu di sini ada apa? Dia harusnya periksa dulu dong, cek dulu yang betul. Sebagai seorang pemimpin negara tidak bijaksana. Dan bawahannya seperti kantor sebagai Pak Menko Polhukam sama aja. Malah nantang, silahkan tulis sejarah. Ada kok dananya ini. Saya bilang, oh kami punya kehormatan ya. Kami punya harga diri, bukan nyari duit. Peristiwa G30 SPKI menyisakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Sebanyak 7 perwira yang terdiri dari 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat menjadi korban peristiwa di pergantian malam 30 September ke 1 Oktober 1965 itu. Mereka dituduh akan melakukan kudeta kepada presiden saat itu, yakni Soekarno melalui Dewan Jenderal. Ketujuh korban penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan itu ditemukan di sumur lubang buaya di Jakarta Timur. Semua korban kekejaman PKI diberi gelar oleh negara sebagai pahlawan revolusi. Bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. 57 tahun setelah peristiwa kelam G30 SPKI, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang isinya negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966, serta negara akan memberikan ganti rugi kepada keluarga maupun keturunan anggota PKI. Impres ini merupakan implementasi dari Kepres nomor 17/2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu dan disebut-sebut sebagai Kepres Minta Maaf ke PKI. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966. Anak-anak dari pahlawan revolusi, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, menggugat Kepres yang diteken oleh Presiden Joko Widodo. 3 anak Jenderal Ahmad Yani, yakni Untung Mufreni Ayani, yaitu Irawan Suraidi Ayani dan Amelia Ayani, mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 14 Juli 2023 lalu. Gugatan diajukan para anak pahlawan revolusi karena mereka menilai Inpres nomor 2 tahun 2023, Kepres nomor 17 tahun 2022, dan Kepres nomor 4 tahun 2023 Presiden Joko Widodo sangat tidak adil terhadap keluarganya sebagai jenderal pahlawan revolusi. 1 Impres dan 2 Kepres itu dinilainya tidak adil
karena pemerintah merasa mengakui kesalahan terhadap PKI dan menempatkan anak PKI menjadi korban yang akan mendapat ganti rugi. Sebaliknya, di dalam Inpres dan Kepres itu juga tidak ada anak-anak pahlawan revolusi yang ditempatkan menjadi korban serta tidak ada santunan atau ganti rugi. Dalam judicial review yang diajukan, anak Jenderal Ahmad Yani meminta Kepres permintaan maaf ke PKI dicabut. Jadi ada ya berita lah tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 12 itu salah satunya yang tahun 65 kan. Nah, ketika itu timnya dibentuk kan ada nama-namanya kan. Lalu saya berusaha bertemu dengan Pak Mahfud MD waktu itu. Memang belum ada apa-apa. Tapi susah sekali, nggak pernah diterima. Nah, ya waktu saya ketemu dengan staf beliau, saya nggak usah sebutkan siapa. Itu mereka sendiri bilang gini, kaget kok sudah ditandatangani timnya itu. Jadi saya bilang setidaknya kan dari pihak kami itu ada yang masuk dalam tim. Jadi bisa memberikan masukan juga ya. Kalau ini kan timnya sama sekali bekerja sendiri selama 2 bulan kalau nggak salah sampai Desember gitu. Nah keluarlah Kepres itu Desember kalau nggak salah tentang pelanggaran HAM berat. Kemudian di 2023 Inpresnya yang keluar yaitu instruksi Presiden kepada 18 kementerian yang harus memberikan bantuan santunan kepada anak-anak, cucu, keturunan PKI. Nah, itu yang membuat kami itu ini gimana sih kami berusaha ketemu nggak bisa, tahu-tahu sudah ditandatangani, tahu-tahu. Jadi kayak kita ini dikesampingkan aja sama Presiden Republik Indonesia dan juga aparat di bawahnya yaitu kantor Menko Polhukam. Tidak ada yang jelas waktu itu, semuanya begitu aja Mas. Nah setelah itu Kang ALC membuat pertemuan itu juga yang diundang tuh kan Ilham Aidit sama apa ya, pokoknya pihak mereka semua. Saya dengerin aja. Jadi Ilham di situ mengatakan bahwa dengan adanya Inpres itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi yang salah itu bukan PKI, tapi yang salah itu TNI dan pengorbanan ini nggak ada artinya gitu loh, sepertinya. Itu yang membuat saya dan keluarga kami dan keluarga pahlawan revolusi lainnya itu sangat keberatan dan menurut kami Presiden di sini dan jajarannya itu tidak bijaksana karena tidak tahu seperti apa kondisi saat itu. Katanya umurnya masih tahun 65 masih 3 tahun atau berapa tahun jadi nggak ngerti. Tapi kan beliau bisa belajar dari sejarah kan. Malah dibilang sekarang ini silahkan tulis sejarah ulang katanya, ada dananya katanya. Itu saya nggak ngerti. Tapi saya pikir bikin sejarah ya silahkan. Kalau mereka punya bukti silahkan. Tapi saya punya bukti tulisan ayah saya kepada Bung Karno yang diantaranya di situ menunjukkan keterlibatan pemimpin besar revolusi dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Itu ada, itu nyata dan itu bukti. Maka kami bersama dengan Bapak Alam Syah itu menggugat Presiden Republik Indonesia ke Mahkamah Agung agar supaya Inpres ini dicabut. Dan itulah perjuangan kami dan saya dan Mas Untung dan Mas Edi ya, kita bertiga yang melakukan itu juga mewakili keluarga pahlawan revolusi lainnya. Itu barangkali sekarang Mas Untung bisa nambah waktu kita di Mahkamah Agung tuh Untung. Di MA? Di MA ya. Waktu di MA itu sebetulnya sih saya juga nggak tahu. Tapi tahu akan ada berita permintaan maaf ke PKI ya. Ada itu. Tapi kan cuma selentingan aja. Antara iya dan tidak, iya dan tidak. Tiba-tiba keluarlah itu nama surat Kepres nomor 17 sama Inpres nomor 2. Nggak usah dibaca semua lah, dibaca ini aja. Dibaca sebagian ini aja. Itu aja udah menyakitkan hati. Satu dia bilang anak keturunan PKI, kalau nggak salah 4 generasi itu diberi santunan. Iya kan? Itu silakan baca sendiri Kepresnya itu. Ada satu lagi, ini kan Kepres ini kan yang buat tim ya.
Termasuk Komnas HAM di situ ada juga, kalau nggak salah. Iya kan? Komnas HAM ada di sebelah, 4-5 rumah dari sini. Nggak jauh kan? Apa yang terjadi di sini, ya ini bukti loh, bukti, ini sejarah, ini adalah tragedi nasional loh ini, bukan tragedi kampungan ini, tidak. Yang jadi korban jenderal, ada 6 jenderal yang jadi korban, 2 perwira di Jogja, 1 perwira muda di Artendia. Ini ada yang nggak benar kan gitu, ada yang nggak benar. Masa Komnas HAM di sebelah tetangga kita dia nggak tahu di sini ada apa? Dia harusnya periksa dulu dong, cek dulu yang betul kan gitu. Paling tidak kita nggak usah jadi timnya lah, diajak bicara lah kita, ya, diajak bicara. Korbannya itu bukan kami aja korbannya, loh umat Islam yang lain korbannya banyak. Ada gubernur, ada ulama, ada ya banyak lah kan gitu. Itulah yang harus ditanya dulu. Makanya waktu keluar Kepres nomor 17 yang ngomong bukan kita aja Mas. Yang ngomong bukan kita aja. Yang ngomong itu ya ulama Jawa Timur, ya kan? Ulama Jawa Timur, para jenderal senior. Ada petisi 100. Ada lagi banyak orang Islam. Nah, minta dicabut. Nah, kalau mau mengadil harus adil semua. Dia bilang ini anak bangsa. Kami juga anak bangsa, kan gitu. Jadi jangan seenak-enaknya. Oke lah. Katanya pintar-pintar, tapi kok ya aneh juga kalau kayak gitu. Sejarah jangan diputar balikkan. Itu kenyataan. Ibu Amelia bilang tadi ini semua ada kok. Mau namanya Dewan Jenderal ada. Nah itu memang ada. Mau apa lagi gitu loh. Gilchrist ada. Jenderal Pentagon berkulit sawo matang pengkhianat ada. Ada yang ngomong. Kan Surat gitu. malah tertulis. Tertulis. Jadi enggak, ini bukan main-main dan ini bukan rekayasa kita. Bukan kita juga harus minta diperhatikan sama pemerintah, tidak. Enggak. Biasa-biasa aja. Kita anak bangsa, saya kerja juga nggak dibantu pemerintah kok. Ini kerja juga nggak dibantu pemerintah. Anggota PKI, anak PKI yang masuk ke pemerintahan, masuk ke kabinet, masuk ke mana? DPR. Enggak ribut kita juga. Itu hak Anda untuk itu berjuang kan. Kami juga, udah gitu aja. Tapi kalau pemerintahnya berat sebelah, bisa chaos Mas. Bisa chaos. Dan itu bisa dan itu akan terjadi. Akan terjadi. Jenderal-jenderal senior itu nggak ngomong sembarangan kok dia. Nggak ngomong sembarangan. Dia tahu apa yang terjadi. Nggak mungkin nggak tahu. Pemerintah kepada mereka atau kepada kita? Perbedaannya Pak? Perbedaan udah jelas banyak perbedaannya. Jomplang bukan jomblang. Jomplang. Pemerintah sekarang ya. Siapa yang mulai? Udah gitu aja. Siapa yang mulai? PKI-nya kan? Bukan TNI, PKI-nya. TNI-nya siapa? Ada oknum-oknum. Memang yang dimasukin oleh PKI ini. PKI tanpa oknum pengkhianat itu yang biasa menggunakan senjata nggak bisa jalan juga, nggak bisa jalan. Petani biasa megang cangkul, biasa megang arit, suruh megang senjata, nggak mungkin bisa, harus latihan dulu. Nggak bisa langsung terus nembak, nggak bisa, latihan dulu. Tapi ini ada prajurit-prajurit, ya kan, yang kita sebut pengkhianat, yang memang dipakai oleh PKI, ya untuk melakukan eksekusi. Itu aja. Eksekusi Mas ini. Tembak mati di tempat. Tangkap hidup atau mati. Perintahnya cuma gitu kok. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis, CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno.
Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana Keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Sekarang Mas pikir layak nggak gitu? Layak apa tidak? Layak apa enggak? Kami dapat Mas bantuan dari pemerintah, dapat. Cuman tahu akhir-akhirnya bagaimana? Cuman 500.000 lah sebulan hitungannya. 500.000 sebulan. Kenapa saya bilang 500.000? Karena kita dibagi 7 untuk hidup selama 12 bulan. Ini kan setahun, ya kan? Dananya setahun, bagilah 12 bulan, dibagi lagi 7. Dapatnya apa? 500.000. UMR aja nggak jelas, nggak, aduh, UMR nggak bisa dibandingin kok gimana? Sementara yang korupsi triliunan. Dan kita sebagai warga negara nggak pernah tahu duit itu balik apa enggak. Iya, uang yang dicuri orang-orang yang hidupnya bermewah-mewah itu kita juga nggak tahu. Tapi yang berkorban adalah ini, para pahlawan yang benar-benar berkorban untuk negara kita. Iya, bukan pahlawan revolusi aja, pahlawan nasional yang lain. Masuk dari dulu berjuang terus. Ya memang harus berjuang untuk hidup sih. Cuman jangan sampai ada korban-korban kayak gitu dong. Masa sekarang terus mau ada korban lagi kan gitu. Ya kalau berani sih pasti berani, cuman sampai sekarang nih belum kan gitu. Dulu waktu mau jadi gubernur, datang Pak Jokowi ke sini. Bapak Jokowi datang sini. Pak Jokowi datang ke sini. Ada fotonya. Ada kita foto di depan. Tapi memang waktu itu saya lihat foto-fotonya, dia memang nggak pernah bicara, diem aja. Ya toh ya. Ya itu tipikalnya Pak Jokowi lah. Nggak apa-apa, nggak bicara juga, nggak ada masalah juga, nggak apa-apa. Begitu Angkatan Darat tidak solid dan tidak berani dengan kita, selesai Mas. Selesai. Sampai sekarang tahapnya baru penentuan majelis hakimnya. Mas, ini kita berhasil atau tidak, ya? Saya nggak ambil pusing. Yang penting kita sudah sebagai anak bangsa, kita sudah apa? Mengumpulkan hak kita, hak sebagai anak bangsa. Ya, PKI boleh dibilang anak bangsa, kami juga anak bangsa. Enggak, kalau kami tidak langsung ke presiden, enggak. Kami ke MA. Tapi kita menggugatnya itu Jokowi yang kita gugat sebagai presiden, sebagai kepala negara. Kan dia tanda tangan, iya. Siapa lagi? Karena instruksi presiden itu 18 kementerian yang harus turun tangan menyantuni. Kok apa ini? Apa maksudnya? Ya tentu kita merasa dia nggak bijaksana. Sebagai seorang pemimpin negara tidak bijaksana. Dan bawahannya seperti kantor sebagai Pak Menko Polhukam sama aja. Malah nantang, silahkan tulis sejarah. Ada kok dananya gitu. Saya bilang, oh kami punya kehormatan ya. Kami punya harga diri, bukan nyari duit. Itu sangat menyakitkan kata-kata itu. Oh tuh. Aku lihat ada ya di TV. Kalau lihat sejarah, lihatlah kenyataannya, udah nggak usah ditulis sejarah. Kenyataannya ada. Ada dananya, coba. Kalau pakai ada dana lagi, apa ini orang? Pak Mahfud MD memang gitu, orangnya suka ngeluh-ngeluh gitu. Ya tapi kan bijaksana dong bicara itu. Jangan tambah menyakiti kita kan. Udah kita ini marah, kita jengkel dengan ini. Kok tidak adil, tidak bijaksana. Ditambah lagi ngomong kayak gitu. Ya nggak ada. Nggak ada. Sementara stop. Waktu itu Ibu Amelia sempat ke sana berapa kali. Cuman ya responnya kurang baik. Ya. Mereka malah bilang kaget kok udah ditandatangani. Lah lucu toh. Anak buahnya sendiri aja nggak tahu coba. Staf-stafnya beliau itu sendiri nggak tahu. Kami juga nggak tahu Bu kok sudah ditandatangani. Saya mesti ngomong apa? Perkataan
berkelit paling muda ya gitu, kami nggak tahu. Could be. Tapi ya, tapi jalan beliau mengeluarkan Inpres atau Kepres itu kan produk hukum. Jadi kami juga lihatnya jalur hukum. Pokoknya gini aja, apa hak kita udah kita sampaikan. Mau itu berhasil atau tidak berhasil, ya itu. Bagi kita ada yang kita nggak puas, ya kan? Chaos bisa. Chaos mungkin. Karena yang terima bukan kami aja, rakyat loh, rakyat. Nggak ada yang mendukung, siapa yang mendukung? Nggak ada. Tapi setelah kami melakukan ini, Mendukung. banyak yang Ya, mendukung ya. dalam arti, mensupport dalam arti, ayo Anda harus maju, Anda harus maju. Ini nggak benar, ini harus kita maju. Kan gitu. Nggak usah Terutama kami. dari TNI ya. Yang lain tuh nggak usah dari itu yang jenderal-jenderal yang udah senior itu, iya kan Ikut semua. nanya mengenai surat Kepres ini kan. Minta Ulama. supaya dicabut, itu sama aja. Gitu. Kalau dia apa namanya nggak berbuat apa-apa, ya nanti kita lihat maju. UI, dari UI juga ada, UI ada. Apalagi UI Watch itu agak kencang-kencang juga itu, kencang Iya. itu. Kita Ayo, punya jalan. prinsip dong, kayak orang tua kita punya prinsip yang sangat teguh ya. Kita juga harus begitu. Iya, sebenarnya dengan Kepres dan Inpres itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pemerintah atau kepala negara atau kepala pemerintahan atau presiden itu sudah minta maaf. Kalau nggak, untuk apa dia ngeluarin itu kan? Itu kan kata halus sebenarnya, saya minta maaf. Tapi sama kita, anak-anak yang orang tuanya memang dihancurkan sedemikian, nggak ada. Oh kan sudah upacara 1 Oktober. Ya kita lihat nanti ya 1 Oktober. Jangan-jangan Wapres yang hadir mungkin Wapres. Dia Ya, siapa aja boleh hadir situ. Iya kan? Siapa aja nggak mau hadir ya silakan. Kita tahu siapa yang nggak hadir nanti. Iya kan? Pokoknya yang jelas kita sekarang menunggu, itu aja. Ada nggak hari kesaktian Pancasila, ya kan? Kepres itu gimana? Kan kita tunggu semua. Kepres itu apakah sama Impres itu dicabut atau tidak? Terus kita lihat lagi, nggak mau mas, kita ada chaos-chaos itu nggak mau. Tapi kalau rakyat nggak bisa dibendung mas, nggak bisa dibendung. Kalau pribadi 1 orang 2 orang sih bisa dibendung. Tapi kalau rakyat nggak bisa. Secara langsung, ya kalau secara langsung sih nanti dulu mas. Kita biasanya cuman salaman, apa kabar gitu. Bukan kita yang tanya apa kabar, Pak Jokowinya gimana, sehat semua? Sehat Pak. Kita tetap hormat kok sama kepala negara. Kepala negara lah harus tanya sama kita. Tanya lagi, kok ada gugatan? Udah tanyalah. ya, saya anggap itu negara yang berhutang sama kita justru. Tanyalah. Negara itu yang berhutang. Tanyalah, kok dapat apa Dan dari negara? itu kan sangat gitu. mahal Tanyalah. nilainya, ya. Nanti kita jelasin, kami dapat ini Pak, ya dalam setahun ini kami dapat 500.000 Pak sebulan, gitu. Karena udah dibagi lagi, ya kan? Tidak mungkin emang nggak ngasih tahu Pak Jokowi atau Pak Jokowi tidak, ya mungkin lihat rekaman ini baru ditanya sama asistennya kan, pasti tanya itu ada apa tuh namanya untung keluarga Pak Yani sama Ibu Amelia kok rame-rame kan gitu, tanya coba kan gitu. Itu kalau dia mau panggil, kalau enggak juga nggak apa-apa, kami nggak pernah ke istana kok, enggak. Tapi kalau kami dipanggil ke Angkatan Darat kami datang mas, datang. Angkatan Darat ya, mana itu apa ya, Hah? kita keluarga besar ABRI. Panggil. Gara-gara ini, tapi sebelum kita gugat ya,
itu lalu Angkatan Darat langsung agak tersinggung atau Agak bagaimana. Terus kita diundang, dikasih ya pidato-pidatonya Pak Dudung yang menyenangkan bahwa tidak boleh keluarga pahlawan revolusi itu menderita, itu nggak boleh susah, ada beliau bilang gitu. Lalu kami diajak umroh kan, semua keluarga Pak Untung kloter kedua, saya kloter pertama. Jadi semua anak-anak pahlawan revolusi keluarga dibiayain oleh Angkatan Darat, kita berangkat kemarin umroh ya. Itu hadiahnya selama 58 tahun. 58 tahun. Tapi itu perhatian yang bagus. Nama Ahmad Yani banyak sih Mas di pelabuhan udara, laut, jalan-jalan seluruh Indonesia sampai ke desa-desa itu ada namanya. Nah, itulah harumnya itu, Mas. Tapi apa kita dapat santunan kan enggak? 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan setiap tahun digelar upacara di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara ini rutin digelar setiap tahun untuk mengenang para pahlawan yang gugur dan dibuang ke lubang buaya dalam peristiwa 30 September 1965. Setiap tahunnya, Presiden menjadi pemimpin upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Setelah terbitnya Kepres yang disebut-sebut sebagai Kepres Minta Maaf ke PKI, anak-anak Ahmad Yani pun bertanya-tanya, apakah Jokowi akan berani menampakkan dirinya di upacara Hari Kesaktian Pancasila yang selalu dihadiri oleh keluarga korban serta saksi peristiwa G30S PKI. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.